Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2001 di Portland, Oregon. Catherine Murray Helena Johnson atau yang biasa dipanggil dengan Kate lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1980. Jadi saat kejadian Kate berusia 21 tahun. Kate dibesarkan di Vancouver, Washington dan ia merupakan mahasiswi di University of Portland. Kate adalah seorang Katolik yang taat dan sangat menyukai musik. Di tahun 2001 itu, Kate hanya tinggal setahun lagi untuk lulus dengan jurusan pendidikan musik dan rencananya setelah lulus kuliah, dia akan mengajar musik di sekolah menengah. Diketahui bahwa Kate ini suka menjadi sukarelawan dan melakukan pekerjaan secara sukarela bersama teman-teman di kampusnya, seperti bekerja dengan anak-anak berpenghasilan rendah, membimbing gadis-gadis muda, serta mengajar musik. Kate digambarkan sebagai gadis yang baik hati dan penuh cinta. Dia senang bergaul dan memiliki banyak teman. Selama kuliah, Kate tinggal di asrama kampus yang tingginya sekitar 8 lantai. Dia juga bekerja sebagai pengawas di asrama. Singkat cerita, pada bulan Mei tahun 2001, sebagian teman-teman kampus Kate yang tinggal di asrama telah pergi untuk liburan musim panas. Namun Kate dan beberapa temannya yang lain memilih untuk tetap tinggal di asrama karena mereka akan merayakan ulang tahun Kate yang ke-21 tahun. Kemudian pada tanggal 22 Mei tahun 2001, Kate pergi bersama beberapa temannya di sebuah bar. Mereka berpesta, menikmati malam itu dengan bahagia. Setelah itu, Kate kembali ke asrama sekitar tengah malam. Keesokan harinya, masih dalam suasana perayaan ulang tahunnya yang ke-21, Kate pergi bersama ibunya ke pertunjukan musik berjudul The Pajama Game yang berceritakan tentang perselisihan antara buruh dan pemilik pabrik piyama atas permintaan kenaikan gaji 7,5 sen. Ibu Kate, yakni Eddie Hagstrom, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lupa Kate meraih tangannya dan memegangnya saat mereka berjalan ke sebuah pertunjukan. Gerakan tersebut katanya tidak biasa untuk orang dewasa. Itu mengingatkan pada kasih sayang dan kepercayaan diri Kate yang tenang. Dan tanpa Eddie sadari bahwa hal itu mungkin menjadi tanda-tanda terakhir kehidupan putri kesayangannya. Di mana pada tanggal 29 Mei tahun 2001, ada sekelompok peserta konferensi yang akan tinggal sementara di asrama kampus. Dan sebagai pengawas asrama, pihak kampus pun menghubungi Kate untuk memintanya melayani para peserta konferensi yang akan memakai kamar asrama. Akan tetapi saat itu Kate tidak bisa dihubungi. Seorang temannya kemudian pergi ke kamar Kate untuk mencarinya. Setibanya di kamar Kate, temannya itu melihat bahwa kamar Kate tidak terkunci. Dan ketika dia masuk, betapa terkejutnya ia menemukan tubuh Kate sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Dengan syok dan panik, temannya itu pun langsung berlari melaporkan apa yang dia lihat kepada pihak keamanan kampus. Dan pihak keamanan kampus menelpon 911 untuk meminta bantuan. Ketika polisi tiba, mereka menemukan tubuh Kate dengan posisi telungkup dan tanpa sehelai benang pun terkapar di lantai kamarnya. Investigasi awal polisi di TKP menjelaskan bahwa Kate telah dipukuli secara brutal dan diruda paksa sebelum akhirnya dia dicekik sampai meninggal. Terdapat memar yang signifikan di payudara dan tubuhnya. Selain itu, polisi mengamati bahwa si pelaku tampaknya berusaha membersihkan TKP agar tidak meninggalkan bukti. Ditemukan ada pemutih serta sebuah handuk yang terdapat beberapa helai rambut. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa di kamar Kate yang membuat polisi bertanya-tanya apakah si pelaku orang terdekat Kate atau orang yang memiliki akses ke kamarnya itu. Pemeriksa medis juga menemukan ada luka seperti pola jalur kereta api di sekitar pergelangan tangan Kate. Hal itu menunjukkan bahwa kedua tangannya diborgol sebelum dia dibunuh. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bukti air liur pria di tangan kanan Kate dan di sarung bantal. Meskipun ada bukti DNA pria yang mereka temukan, namun di titik ini polisi bingung mencari siapa si pemilik DNA tersebut.
Tentunya mereka harus mengumpulkan sampel DNA dari banyak pria yang mengenal Kate. Selain itu, semua barang dari kamar Kate juga dikumpulkan dan diuji untuk menemukan kemungkinan bukti DNA lainnya. Dalam penyelidikan, polisi mengetahui bahwa di asrama kampus Kate sering terjadi pembobolan dan pencurian. Beberapa mahasiswi telah melaporkan bahwa telah terjadi pembobolan di kamar asrama mereka dan si pencuri mengambil uang serta perhiasan mereka. Polisi pun sempat menduga apakah mungkin motif pembunuhan Kate adalah perampokan. Namun dugaan tersebut segera dikesampingkan setelah polisi melihat tidak ada barang-barang Kate yang hilang atau dicuri. Selain itu, polisi yakin si pelaku juga memiliki kunci kamar Kate sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Karena ada dugaan bahwa si pelaku juga memiliki kunci kamar Kate, pihak keamanan atau satpam kampus sempat dicurigai. Namun setelah sampel DNA satpam kampus diambil dan diuji, hasilnya tidak cocok dengan DNA air liur pria yang ditemukan oleh polisi di kamarnya Kate. Selain itu, DNA para siswa laki-laki di kampus Kate juga tidak ada yang cocok dengan DNA pria tersebut. Nah, dalam penggeledahan mereka di kamar Kate, polisi menemukan sebuah jurnal milik Kate. Dalam jurnal tersebut, Kate menulis tentang rasa sukanya kepada seorang pria yang dia temui sekitar setahun sebelumnya. Diketahui pria tersebut merupakan seorang siswa pertukaran asing. Polisi pun hendak menemui pria tersebut untuk bertanya soal hubungannya dengan Kate. Namun ibu Kate mengatakan bahwa pria tersebut sedang berada di luar negeri saat itu, sehingga dipastikan dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Kate. Selain DNA, polisi hanya memiliki sedikit petunjuk yang membuat mereka sering menemukan jalan buntu dalam mengungkap kasus ini. Sampai akhirnya pada bulan Februari tahun 2003 atau hampir 2 tahun setelah pembunuhan Kate, polisi mendapatkan informasi bahwa pada hari jasad Kate ditemukan, ada sekelompok pria sedang bermain poker di dekat asrama kampus. Polisi pun segera menemui pria-pria tersebut dan mengambil sampel DNA mereka untuk diuji. Dan hasilnya membuat polisi tercengang ketika mengetahui bahwa salah satu sampel dari pria-pria tersebut cocok dengan DNA yang ditemukan di sarung bantal milik Kate. Pemilik DNA yang cocok itu adalah milik Deniz Aydiner, seorang pria yang berasal dari Turki dan telah memiliki istri. Di titik ini polisi senang karena mereka telah menemukan bukti yang kuat untuk mengungkap kasus ini. Namun saat polisi hendak menemui Deniz, mereka terkejut mengetahui bahwa Deniz telah meninggalkan Portland menuju ke Turki pada bulan Maret atau hanya 1 bulan setelah Deniz memberikan sampel DNA-nya pada polisi untuk pengujian. Deniz beralasan pada istrinya bahwa visanya telah kadaluarsa, jadi dia harus kembali ke Turki. Diketahui bahwa Deniz adalah warga negara Turki, tetapi dia menikah dengan istrinya yang berkebangsaan Amerika. Dan setelah menikah, Deniz menetap di Portland, Oregon bersama istri dan anaknya. Polisi pun menemui istri Deniz dan istrinya setuju untuk bekerja sama dengan polisi. Istrinya kemudian meminta Deniz untuk kembali ke Amerika dengan visa baru. Di titik ini polisi harus menunggu sampai Deniz kembali lagi ke Portland. Mereka tidak mau gegabah menghubungi kepolisian di Turki karena mereka tidak ingin Deniz melarikan diri lagi. Penegakan hukum kemudian bekerja sama dengan pejabat keamanan dalam negeri federal untuk mendapatkan visa sementara agar Deniz dapat kembali ke Amerika Serikat. Dan akhirnya pada tanggal 16 Januari tahun 2004 atau hampir 3 tahun setelah pembunuhan Kate, Deniz berhasil ditangkap segera setelah dia tiba di Amerika. Detektif juga menemukan borgol serta kaset film dewasa di rumah Deniz ketika mereka menggeledah rumahnya pada hari penangkapan. Selain itu, mereka juga menemukan perhiasan milik para mahasiswi asrama yang dia curi saat pembobolan. Sehingga diketahui bahwa selain menjadi pelaku pembunuhan Kate, Deniz jugalah yang sering melakukan pembobolan di asrama kampus. Istri Deniz juga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan terbukti bahwa istri Deniz ini sama sekali tidak terkait atau bahkan tidak mengetahui kelakuan bejat yang dilakukan oleh suaminya itu. Setelah ditangkap, Deniz menghabiskan 2 tahun di penjara sebelum dibawa ke pengadilan. Penyidik pun membuat kesepakatan dengannya
di mana jika dia mengaku bersalah atas pembunuhan Kate, maka dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani 37 tahun hukuman penjara. Ibu Kate yakni Eddie kemudian diberitahu tentang kesepakatan pembelaan tersebut. Eddie menerimanya, namun dia mengatakan dia ingin bertemu dengan Dennis untuk bertanya apa motif Dennis menghabisi nyawa putrinya dengan kejam. Dan disinilah terungkap motif pembunuhan Kate. Di mana pada tanggal 22 Mei tahun 2001 itu, setelah selesai berpesta dengan teman-temannya, Kate pun hendak pulang kembali ke asrama. Namun saat akan pulang, Kate melihat Dennis sedang melecehkan istrinya secara verbal di bar tersebut. Karena kasihan dan mungkin sudah sedikit pusing habis minum alkohol, Kate kayak mencoba menegur Dennis untuk tidak memarahi istrinya. Dan karena kesal, sejak saat itu Dennis pun merencanakan untuk balas dendam pada Kate. Di mana di hari berikutnya saat Kate dalam perjalanan pulang ke asrama setelah menonton pertunjukan bersama ibunya, Dennis mengikuti Kate sampai ke asrama. Dennis berhasil mendapatkan kunci master asrama dari seorang teman yang bekerja di keamanan kampus. Dennis kemudian memasuki kamar Kate, meruda paksa, menyerangnya secara brutal dan membunuhnya. Sayangnya tidak ada informasi apakah teman Dennis yang memberikan kunci asrama juga dijatuhi hukuman atau tidak. Akhirnya hakim dengan cepat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Dennis dengan kesepakatan bebas bersyarat setelah dia menjalani 37 tahun masa kurungan. Dennis kemudian mengajukan banding atas hukumannya itu dengan mengklaim bahwa polisi Portland melarang perjanjian ekstradisi Turki dengan menggunakan tipu daya dan penipuan untuk membuatnya kembali ke Portland. Tetapi pengadilan banding Oregon menolak klaimnya dengan mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang ekstradisi, perdamaian, dan hukuman seumur hidup. Dan pada tahun 2019, pengajuan banding Dennis tersebut ditolak. Selain itu, jika nantinya Dennis diberikan bebas bersyarat, maka dia akan dideportasi kembali ke Turki. Di akhir kisah ini, Holy Cross Father William Belsham yang merupakan presiden Universitas Portland mengatakan, Kate akan selalu dikenang dan dihormati atas kemurahan hatinya yang tanpa pamrih. Dia mewujudkan yang terbaik dari Universitas Portland dan kami terus merayakan hidupnya melalui penghargaan tahunan untuk siswa paling menonjol dalam layanan sukarela.